individu muda dari ular kadut, teman-teman. Ini kadutnya cukup jumbo sih, karena warna belangnya itu udah agak memudar. Ini adalah katak tegalan Faecervaria limnocaris. Ini adalah bunglon lokal atau yang nama ilmiahnya itu Bronchocela jubata. Pegang. Oke. Monggo, Mas. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa saya upload itu agak lama ya. Ya karena saya pribadi punya beberapa kesibukan tersendiri. Video ini direkam itu agak terburu-buru dan nggak ada persiapan sama sekali sebelumnya. Jadi saya sama masnya itu ya cuma ngerekam itu seadanya gini aja, terus diupload di YouTube gitu aja. Berapa tahun ya saya nggak upgrade kamera itu? Udah sekitar 5 tahunan. Mungkin karena saya pribadi dasarnya adalah orang yang agak pemalas juga. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, tanpa berlama-lama ini dia videonya. Yang menelusuri parit yang dangkal dan di sini adalah habitat dari berbagai macam ular air. Mas Yani, di sini biasanya ada ular apa aja? Wato 3 yang total, terus endlis, kadut. Kadut juga. Kadut ya. Kadang dulu sih strip aja, cuma kok sekarang nggak pernah kelihatan yang wato 3 strip. Kadang kalau beruntung ya dapat strip snack. Kalau beruntung. Kalau beruntung. Itu apa ya? Ikan. Ikan. Oh. Oke, kita telusuri aja wilayah sini, teman. Mungkin kita bisa menemukan berbagai macam ular ya. Oke. Oke teman-teman, kita ketemu lagi sama salah satu jenis ular air ya Mas ya. Ular apa namanya? Ini ular kadut pelangi Mas, atau ular air pelangi. Nama ilmiahnya Endris enidris. Ini ular yang ukurannya cukup kecil, nggak sampai 1 meteran. Merupakan spesies ular yang berbisa lemah atau berbisa rendah. Bisanya sama manusia paling cuma efek gatal gitu aja. Dan kalau ada efek demam biasanya orang tersebut itu alergi. Tipe taring ular ini itu Opisthoglypha Mas, di mana taringnya itu terletak di belakang rahang. Mereka itu memiliki tipe taring yang terletak di belakang rahang kayak gini. Tapi kecil kok. Nah, dinamakan ular air pelangi sendiri karena pada bagian ini Mas. Ini yang pada bagian samping ini. Ini ada guratan-guratan warna-warni. Oh iya ya. Nah, merah ini, kuning, hijau. Iya ya. belang-belang. Ini yang kegigit kadut tadi, nggak sempat video. Oke, siap. Oke. Kita akan taruh bareng sama kadutnya ini. Oke, lah Itu nongol kadutnya. Kelihatan. Lari. Yang tadi belum sempat lihat kadutnya, ini kadutnya nih, kadut jumbo. Kita itu sempat nangkap kadut ini ya Mas ya, cuma nggak di video. Dan kita dapat ular kedua ini, enidris. Ini kadutnya udah cukup jumbo sih, karena warna belangnya itu udah agak memudar. Kalau yang kecil itu warna belangnya itu pekat ya biasanya. Oke. Sekali. Kita akan lanjut lagi nyari ularnya. Sekarang udah jam 1 ya Mas ya ini. Udah malam banget dan biasanya udara malam kayak gini tuh cukup dingin. Jadi reptil itu kebanyakan mager ya. Nemu ular tidur kita. Loh, Mana? ini. Lah. Iya. Oke teman-teman, jadi kita nemu salah satu ular yang tidur di sini. Ini adalah ular picis. Nama ilmiahnya Dendrolapis pictus dan lari dia. Ini Mas, ini. Nah. Lah, wah. itu. Oke teman-teman, ular Kita ini lihat ular. ya oke. Pegang. Oke. Ular picis atau yang nama ilmiahnya Dendrolapis pictus. Dan ular ini sendiri kategorinya sih katanya nggak berbisa, tapi malah taringnya itu Opisthoglypha, taring bisa belakang malah. Ya entah ular ini punya bisa atau enggak ya, saya sendiri kurang paham. Ular ini masuk ke dalam famili Colubridae, di mana famili Colubridae itu merupakan tipe ular bertubuh ramping. Dan ular ini sendiri menghuni di daerah persawahan dan di daerah yang banyak vegetasi lebat. Dan kebiasaan ular ini adalah arboreal. Dia itu suka banget berada di atas pepohonan.
Ya karena mangsa utama dari ular ini itu aneka hewan-hewan pohon ya biasanya. Seperti cicak, kadal, dan... Tapi diketahui ular ini juga kadang memakan serangga kayak jangkrik dan belalang. Tapi belum ada dokumentasinya sih. Jadi kita ketemu dengan salah satu jenis bunglon yang ini bunglon lokal. Tapi sekarang populasinya itu udah sangat-sangat jarang ya. Karena tergeser sama bunglon invasif yang berasal dari luar itu. Kalau tergeser color. Oke, kita pelan-pelan aja. Bunglonnya tidur kayaknya. Oke, kena. Oke, sip. Lagi setengah sadar dia. Oke. Oke, nah ini dia. Kita review ya. Ini adalah bunglon lokal atau yang nama ilmiahnya itu Broncocela jubata, atau dalam bahasa Indonesianya itu dikenal dengan sebutan bunglon surai. Sekilas dia itu kayak iguana ya Mas ya. Mirip sekali. Padahal dia ini bukan iguana teman-teman. Dia ini kadal-kadal Agamidae. Oh. Kadal-kadal ya. Untuk makannya sama kayak iguana enggak? Iguana kan makan sayur. Bahkan beda sama sekali Mas. Oh beda ya? Ini tuh justru lebih ke daging-dagingan kayak jangkrik, belalang. Kadang juga dia itu makan percil, katak-katak sawah. Sama cicak juga pernah lihat saya. Oke. Jadi dia ini karnivora sejati. Tapi kebiasaannya itu sama kayak iguana, dia arboreal, dia suka berada di atas pepohonan dan gerakannya pun lincah Mas. Nah kita bisa nangkap ini karena dia ini lagi tidur tadi ya. Lagi tidur. Bunglon jenis ini tuh punya kemampuan mimikri, di mana dia itu mampu mengubah warna tubuhnya sesuai moodnya. Tapi dia ini hanya mampu berubah ke 3 jenis warna Mas. Apa aja itu? Coklat agak kekuningan dan hijau kayak gini. Nggak bisa ke warna lain kayak kameleon itu. Yang ekornya melingkar itu nggak bisa dia. Untuk ukuran sendiri dia itu segini size maksimal. Udah besar kayaknya. Oh, udah maksimal ya segitu ya? Iya. Ya, enggak sih. Kalau iguana kan besar ya? Iya. Jadi kali ini kita telusuri ke daerah parit yang agak dalaman ya. Itu Mas Yani di sana dan saya di sini. Ini 2 jalur yang berbeda. Tapi moga-moga aja dapat ular. Oke, jadi saya dapat seekor katak ya, dan ini katak yang cukup umum ditemukan di daerah persawahan. Ini adalah katak Tegalan. Orang daerah saya ini nyebutnya percil. Nama ilmiahnya adalah Faecervaria limnocaris, dan bisa kalian perhatikan kan, ukurannya cukup kecil ini. Ini kayaknya udah gede ya ini. Ya mereka sendiri jenis katak yang kecil ya. Di bagian ini punggungnya ada sejenis garis. Kadang juga kata jenis ini itu nggak ada garisnya kayak gini teman-teman, tergantung beberapa individu sih. Kita akan memasukkan ke wadah ini buat pakan ular jali yang ada di base camp. Ini adalah ular kadut Homalopsis bucata. Ini ukurannya kecil banget. Sekilas kayak ular weling ya, individu muda ya ini. Iya kayaknya. Muda. Tangkap, Kak. Nah, biar pemirsa tahu. Hampir mirip kayak weling. Sekilas. Ini individu muda dari ular kadut atau Homalopsis bucata. Ular ini sendiri masuk ke dalam kategori berbisa rendah, di mana dia itu gigitannya itu gak berpengaruh untuk manusia. Jadi ular yang memiliki taring belakang atau Opisthoglypha. Taringnya itu kecil juga. Ini individu muda dari ular kadut teman-teman. Oke. Ini belang-belang kayak ular weling ya Mas. Oke. Ini gimana? Ini kita Dirilis aja. Rilis aja. Coba lihat. Oke, kita rilis lagi. Ular ini sendiri kalau di daerah tambak-tambak ikan Mas, biasanya dia ini hama. Oh, hama. Karena Habisin ikan ya. Sering makan ikan juga. Oke, kita akan lepasin. Oke. Ini yang harus kita waspadai saat malam hari ya. Kalau mau herping atau hunting, ini ada strum teman-teman. Ini sangat-sangat berbahaya kalau kita tersentuh karena kadang wattnya itu tinggi teman-teman. Kadang orang-orang itu malah pakai aki mobil buat ini. Jadi kalau kesengat ya langsung mati orangnya. Banyak kejadian. Banyak banget kejadian. Oke, kita hati-hati aja karena daerah sini banyak banget kabel-kabel kayak gini. Oke teman-teman, jadi kita kembali lagi ke base camp ya Mas ya. Iya. Karena
target kita udah cukup dan kita mondar mandir di sini nggak dapat apa-apa dari tadi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.